pulang ke barat bagi yang mengendarai mobil. Itu yang bisa disampaikan dari panitia kajian. Mohon nanti untuk hari Ahad bisa hadir bersama keluarga dalam rangka kajian bersama Ustadz Zainal Abidin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama-sama di Masjid Mujahidin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuknya, hidayahnya, pertolongannya sehingga kita bisa beribadah istiqomah, mudawamah sehingga kita meraih husnul khatimah. Kita lanjutkan kajian kita yaitu dengan terjemah kitab Islam Agama Sempurna karya Syekh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Mukhtar As-Sinqiti rahimahullahu taala. Bagi jamaah yang belum mendapatkan bukunya, ya ini masih ada, persilahkan. Kita sampai pada halaman berapa nih terakhir nih? 54 nih, leres. 53, sekarang 54 nih. Sekarang 54. Jadi kita masih dalam penjelasan Syekh Muhammad Amin As-Sinqiti tentang contoh-contoh masalah-masalah besar yang dijelaskan oleh agama Islam, ya. Karena agama Islam lengkap dan sempurna, memberikan keterangan-keterangan tentang semua perkara yang dibutuhkan manusia untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang mana kita masih dalam contoh yang ketujuh, yaitu masalah politik, ya. Bagaimana menjadikan keadaan itu stabil, di negara itu stabil, ya. Beliau memberikan beberapa perkara supaya dijaga, ya. Pertama yaitu hifdzuddin, ya, menjaga agama, yang telah kita lewati, ya, halaman 53, bahwa Allah telah memilihkan agama yang benar untuk manusia, ya, agama yang dibawa seluruh nabi dan rasulnya, yaitu Islam, dengan beribadah semata-mata kepada Allah, dengan taat tunduk kepada Allah semata-mata, dengan penuh kecintaan, pengagungan, harap dan takut, dengan mengikuti Rasul pada setiap zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua nabi, semua rasul, ya, mereka Islam. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup nabi dan rasul yang menggenapi bangunan besar para rasul. Kemudian yang kedua yang perlu dijaga yaitu hifdzun nafsi, ya, menjaga jiwa, menjaga nyawa, ya. Tentang menjaga nyawa ini para ulama menjelaskan yaitu menjaga keberadaannya dan menjaga supaya nyawa tidak dihilangkan.
Ya, menjaga keberadaannya seperti menolong ya orang yang butuh pertolongan, ya mengobati orang yang sakit. Itu dituntut oleh agama Islam. Ketika orang sakit berobat, ya Nabi mengatakan dalam hadis beliau, innallaha lam yungzil da'an illa anzala ma'hu dawa'an. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya. Fa'alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Orang yang mengetahui obatnya dia mengetahui, orang yang tidak mengetahui dia tidak mengetahui. Fatadawwau ya ibadallah, maka hendaklah kamu berobat wahai hamba-hamba Allah. Itu salah satunya untuk menjaga jiwa. Ya. Demikian pula menjaga dari kebinasaan, ya tentang larangan membunuh. Larangan membunuh, ya. Larangan membunuh ini semenjak awal sudah Allah sebutkan dalam surat-surat Makkiyah. Ya, larangan berbuat syirik, ya. Allah sudah sebutkan di semenjak Nabi di Makkah. Larangan membunuh, ya sudah Allah sebutkan ketika di Makkah. Larangan berzina, ya, sudah Allah sebutkan ketika di Makkah. Demikian pula Allah syariatkan untuk menjaga nyawa, ya, orang yang membunuh orang lain dengan tidak benar supaya dikisos, yaitu dibalas dengan adil, ya, dengan cara dihukum mati orang yang membunuh orang lain. Di sini Syekh Muhammad Amin Al-Shanqiti yang menjelaskan halaman 54 dalam terjemah, di dalam Al-Quran Allah mensyariatkan qisas. Allah berfirman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya, telah diwajibkan atas kamu qisas berkaitan dengan orang-orang yang dibunuh. Ya, ketika orang yang dibunuh dengan tidak benar, ya, dengan tidak berhak untuk dibunuh, maka keluarga korban bisa menuntut qisas. Dan itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan membela, ya, keluarga korban yang terbunuh dengan zalim. Dalam surat Al-Isra ayat 33 Allah mengatakan, wa man qutila madluman, dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, ya, secara tidak benar, tidak benar dibunuh tapi dia dibunuh, faqad ja'alna liwalihi sultana, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya untuk menuntut supaya ditegakkan qisas, ya, untuk ditegakkan qisas, ya, sehingga keluarga korban ini, ya, diberi kekuasaan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan tuntutan. Berkatalah sebagian ulama, sebagian sahabat mengambil istimbat dengan ayat ini ketika sahabat Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, terbunuh secara zalim. Kemudian kerabat-kerabat beliau menuntut balas agar tegakkan qisas, yaitu Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan, Gubernur Syam waktu itu, Gubernur Mesir Amr bin Al-As. Ya, walaupun kemudian tidak terjadi qisas, tetapi malah terjadi perang fitnah, ya, perang yang terjadi antara kaum muslimin yang sungguh dilarang oleh Allah, tetapi terjadi dengan takdir Allah sebagai ujian bagi kaum muslimin. Sebagian sahabat mengambil istimbat bahwa Muawiyah akan menang berdasarkan ayat ini, bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada keluarga korban, ya, dan itu terjadi, ya setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau digantikan oleh putranya Al Hasan bin Ali,
cucu Nabi SAW, ya, kemudian awalnya beliau akan melanjutkan peperangan dengan sahabat Muawiyah, tetapi akhirnya beliau mengalah dengan menyerahkan khilafah, ya, kekuasaan sebagai pemimpin, sebagai khalifah kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Dengan adanya kisos itu juga di sana akan terjadi kehidupan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 179 yang disebutkan di sini pada halaman 53 yang dulu kita katakan nampaknya salah penempatan dalil. Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan di dalam kisos itu terdapat jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal. Ya, ini suatu negara yang menegakkan kisos, maka akan terjamin kelangsungan hidupnya. Kenapa demikian? Karena kemudian orang tidak berani membunuh orang lain dengan tidak benar, karena nanti takut kisos. Ya, dia nyawa cuma satu, kalau membunuh orang akan dibalas bunuh, hukuman mati, sehingga dia nggak berani membunuh orang. Oleh karena itulah kemudian kehidupan akan terjaga. Tetapi kalau orang yang membunuh hanya dihukum penjara, pripun kira-kira menjadi jerah mboten, kapok mboten? Kapok mboten Pak Ali? Nggih, malah seneng nggih. Diupeni nggih. Nggih, di penjara ora nyambut gawe untuk rangsum. Bahkan pernah terjadi, ya, kejadian orang yang harusnya udah keluar nggak mau keluar, penak ning jero. Ya, ketika keluar berbuat kejahatan lagi supaya masuk lagi. Ya, mergo dijamin makannya. Dengan adanya kisos akan terjadi napa? Ya, kelangsungan hidup. Ya, orang tidak berani membunuh orang. Ya. Mungkin di Indonesia kita hampir setiap hari mendengar berita pembunuhan. Di seluruh Indonesia mungkin setiap hari ada berita pembunuhan. Atau bahkan negara-negara maju secara militer, ya, seperti Amerika. Ya, itu orang yang terbunuh dengan senjata api setahun itu ribuan jumlahnya. Di sekolah-sekolah bahkan terjadi penembakan di sekolah oleh orang-orang yang emosional, ya. Tetapi kita mungkin nggak pernah mendengar berita pembunuhan di Arab Saudi, mamanya. Ya, bertahun-tahun kita nggak pernah mendengar. Kenapa orang nggak berani main bunuh? Ya, karena akan dihukum mati. Ya, ini termasuk cara, ya, menjaga stabilitas negara. Ya, cara menjaga stabilitas negara yaitu dengan menjaga nyawa, ya, supaya orang itu hidup, ya, dengan aman, dengan damai, tidak mudah membunuh orang lain, ya. Monggo ngajeng Pak Di mriki, jenengan mboten cepake mriki lho. Monggo. Nggih, majeng mawon Mas. Ngajeng mboten bayar engko. Nggih. Ya, Mas Mahmud. Ampun ten lawang nggih. Mangke ajeng tiyang mlebu wedi nggih. Berikutnya yaitu menjaga akal. Yang ketiga menjaga akal, ya. Supaya satu negara itu stabil, ya, aman, tentram, akal dijaga, jangan sampai dihilangkan. Karena akal itu bisa mengendalikan seseorang. Ketika orang hilang akal, ya, hilang akal dengan sebab khamr umpamanya, dengan sebab narkoba umpamanya, ya, kemudian akan terjadi kejahatan. Banyak kecelakaan di jalan, salah satunya karena sopirnya mabuk. Gimana? Ya, mabuk.
Ada sebagian teman-teman di Sragen yang merantau ke daerah timur, ya, NTT dan sebagainya. Pada cerita di sana sering terjadi kecelakaan, orang sering mabuk di jalan. Ya, sering terjadi orang mabuk berkendaraan kemudian terjadi kecelakaan. Ya, itu kita sering baca berita-berita seperti itu di berbagai tempat. Maka Islam, ya, di antara syariatnya itu menjaga akal. Menjaga akal, para ulama menjelaskan menjaga supaya tetap akal itu ada dan berkembang, yaitu dengan belajar, ya, dengan belajar, ya, sehingga akal akan terus berkembang. Demikian pula supaya tidak menghilangkan akal dengan minum-minuman keras dan sebagainya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. Surat Al-Maidah 90, ya. Ini termasuk surat akhir turun berkaitan dengan masalah khamr. Berkaitan dengan masalah khamr, ya. Jadi larangan khamr itu tidak semenjak awal, ya, di kota Makkah, tidak. Tapi larangan khamr itu di kota Madinah, ya, dan termasuk akhir-akhir, ya, dan termasuk akhir-akhir dilarang. Ya, kenapa? Karena orang Arab zaman dahulu menganggap khamr itu bukan keburukan. Ya, menganggap khamr itu bukan keburukan, ya. Sebagian mereka menganggap dengan minum khamr orang akan jadi raja, ya, karena dia akan berbuat semaunya sendiri, ya. Dan biasa orang di zaman jahiliyah orang minum khamr, ya, dan menganggap itu bukan hal yang buruk, ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr itu bertahap, ya, bertahap, ya, tidak sekaligus larangan itu, ya, tetapi larangan itu bertahap, ya. Antara lain Allah Subhanahu wa taala ketika melarang khamr itu menyebutkan bahwa khamr itu bukan sesuatu yang baik, ya. Khamr itu bukan sesuatu yang baik, ya. Itu bahwa Allah sudah menciptakan untuk manusia tanaman, ya, dari anggur dan lain sebagainya, ya. Kemudian orang menjadikan dari anggur itu makanan, minuman rezeki yang baik, ya. Kemudian menjadikan rezeki yang tidak baik, yaitu khamr. Allah isyaratkan bahwa khamr itu bukan rezeki yang baik, ya. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam surat An-Nahl. Kemudian setelah itu Allah sebutkan tentang keburukan khamr, ya, belum larangan dengan tegas, ya, bukan larangan dengan tegas, tapi keburukan khamr. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang khamr dan judi, ya, tentang khamr dan judi. Qul fihima ismun kabir. Allah mengatakan, katakan wahai Nabi, di dalam keduanya khamr dan judi itu terdapat dosa yang besar. Wa manafi'ul linnas, tetapi ada juga manfaat untuk manusia. Jadi Allah tidak mengingkari adanya manfaat, ya, adanya kebaikan dari khamr dan judi. Kan itu realita. Di mana manfaatnya, ya? Pembuat khamr dia bisa dapat uang. Penjual khamr dia dapat uang. Ya, orang yang judi menang dia dapat uang. Ini realita yang tidak diingkari. Tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima.
dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Ya, maka ini isyarat bahwa itu dosa yang harusnya ditinggalkan, tapi Allah belum melarang. Ya, sehingga sebagian sahabat masih minum khamr. Bahkan pernah terjadi ada seorang sahabat yang sholat yang enggak selesai-selesai karena waktu itu membaca surat Al-Kafirun terbalik-balik dengan sebab mabuk, sampai Allah menurunkan ayatnya dalam surat An-Nisa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Wahai orang yang beriman, kamu jangan mendekati salat, jangan melakukan salat ketika kamu mabuk, ya, sampai kamu memahami apa yang kamu ucapkan. Ini juga belum larangan minum khamr dengan tegas, ya, sehingga para sahabat mulai mengurangi minum khamr, belum meninggalkan secara total. Kemudian terakhir ayat yang di sini disebut oleh Syekh, ya, halaman 54 surat Al-Maidah ayat 91. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, ya, minum khamr, wal maisir, dan berjudi, wal ansab, dan berhala, maksudnya berkorban untuk berhala, menyembelih hewan untuk berhala, wal azlam, dan anak-anak panah, maksudnya mengundi nasib dengan anak panah. Itu semua adalah rijsun, perbuatan keji, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Rijs artinya kotor, secara bahasa rijs artinya kotor. Itu adalah kotor, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kemudian jauhilah, oleh karena itulah jauhilah, la'allakum tuflihun, jika kamu agar kamu beruntung, agar kamu beruntung. Kemudian ayat 91 Allah mengatakan, innama yuridu syaitanu wa yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya hanyalah syaitan itu menghendaki menimpakan permusuhan dan kebencian di antara kamu, fil khamri wal maisir, berkaitan dengan khamr dan judi. Di khamr dan judi ini penyebab permusuhan, kebencian. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan syaitan menghendaki kamu itu, ya, menghalangi kamu dari zikrullah, wa anis salat, dan dari salat. Fahal antum muntahun, maka adakah kamu berhenti? Adakah kamu berhenti? Ya. Di sini Allah menyebutkan keburukannya, kemudian menyebutkan dengan lembutnya, tidakkah kamu berhenti? Nah, ketika turun ayat ini, kemudian para sahabat-sahabat waktu itu masih pada menyimpan khamr di rumahnya. Kemudian mereka buang di jalan-jalan, termasuk Talhah, Abu Talhah, ya, bapak Anas bin Malik, memerintahkan Anas supaya khamr-khamr di dalam rumah diambil, kemudian ditumpahkan di jalan-jalan. Sehingga para sahabat mengatakan di waktu itu di Madinah banjir khamr. Ya. Mereka tidak iman-iman, ini didol cik payu, malah dibuang, ya. Dibuang, ya. Walaupun masih laku, kalau dijual masih laku, tapi dibuang oleh mereka. Ya, karena di sini Allah mengatakan apa? Fajtanibuh, jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Ya, khamr ini adalah sesuatu yang menghilangkan akal, ya, baik berupa minuman dari jenis apapun, ya, bukan hanya minuman dari anggur, ya, tapi juga dari kurma,
atau dari ketan, atau dari tape, atau dari buah apa saja. Ya kalau sampai memabukkan, ya maka itu disebut khamr. Ya banyak memabukkan itu khamr, sedikit pun juga tidak boleh. Ya termasuk para ulama sepakat mengkiaskan dengan narkoba. Walaupun narkoba itu bukan minuman. Ya, mungkin ada yang berupa pil, ada yang berupa suntikan, ada yang berupa permen. Ya. Itu juga dilarang. Karena apa? Karena menghilangkan akal. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan kullu muskirin haramun. Kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan itu haram. Yang memabukkan maksudnya yang menghilangkan akal. Yang menghilangkan akal itu haram. Wa ma askara katsiruhu, dan jika barang yang banyak itu memabukkan, faqaliluhu, maka yang sedikit haramun juga haram. Hadis Imam Ibnu Majah dan lainnya. Jadi kalau khamr itu banyak memabukkan itu haram, sedikit pun juga haram. Ya, dulu ada seorang dokter di tempat kita, ya. Beliau mengatakan ketika kuliah di UNS, dosennya memberikan nasihat kepada para mahasiswa ya di Fakultas Kedokteran. Kamu ya para mahasiswa jangan sekali-kali mencoba dua hal ini, katanya, kata dosennya. Ya, karena dua hal ini tidak enak. Tapi kalau sudah kecanduan kurang. Ya, apa itu? Pertama rokok. Ya, rokok itu kalau orang merokok sekali dua kali kan mboten enak nggih. Gitu. Lah, jenengan sing ngertos, kula mboten ngertos. Tetapi kalau sudah nyandu, ya susah ditinggalkan. Ya, sampai sebagian orang beranggapan bagi saya ngerokok itu wajib. Ya, karena kalau saya nggak ngerokok nggak bisa kerja. Ya, pikirannya neng dindi. Dengan ngerokok bisa ya fokus. Nah, itu halunisasi ya. Kalau lama-lama ditinggalkan ya hilang, kayak begitu hilang. Yang kedua kata dosen ini khamr. Ya. Khamr kalau kamu minum khamr sak sloki muntah. Orang sloki muntah. Telung sloki muntah. Kalau sudah itu sak dream kurang. Pesannya gitu. Dokter ya dulu di tempat kita. Tapi udah wafat rahimahullah taala. Kecelakaan beliau ditabrak orang, yang katanya orang mendem juga yang nabrak. Ya. Tabrakan di Kalioso sana yang katanya yang nabrak orang mendem. Ya, qadarullah wa masya'afa'al. Ghafarallahu lahu. Ya. Itu. Jadi kalau orang udah hilang akal itu tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Omongannya enggak terjaga, perbuatannya enggak terjaga, ya. Itu. Banyak kejahatan-kejahatan dengan sebab khamr asalnya. Ya, bahkan pernah terjadi, saya baca berita di Boyolali ada seorang narapidana udah selesai ya dipidana keluar ya kemudian beritahukan teman-temannya, yo ngombe yo. Nah, ngombe. Nah, sah ngombe nesu, wah, kemudian dia keluarkan senjatanya, kemudian temannya ditusuk. Akhirnya meninggal dunia. Akhirnya dia lari, tangkap polisi lagi. Ya, baru keluar ya niatnya seneng-seneng ya kemudian minum khamr, hilang akal, temannya dibunuh. Ya, itu terjadi. Saya pernah baca berita, udah lama tapi. Kemudian yang keempat, ya termasuk perkara yang perlu dijaga untuk stabilitas ya suatu negara, yaitu menjaga nasab. Menjaga nasab. Nasab itu garis keturunan. Ya, menjaga nasab. Bagaimana menjaga nasab? Yaitu semua orang itu nasabnya jelas, gamblang.
Bagaimana caranya? Ya itu menikah. Udah waktunya ya menikah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, Nabi bersabda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu mampu ya terhadap biaya pernikahan, maka hendaklah dia segera menikah. Fa innahu aghadhu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu lebih menjaga pandangan mata dan lebih menjaga kehormatan. Faman lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah dia puasa, karena puasa itu bisa mengendalikan syahwatnya. Ya, itu supaya ya menikah, kemudian nanti kalau punya anak jelas. Ya, jelas ya anaknya siapa jelas. Kemudian ya dididik dengan baik si anak itu. Berikatulah juga Islam melarang perbuatan zina. Ya, Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Itu perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Ya, dan jika hal itu dilarang kemudian tersebar kemana-mana, maka Allah akan menimpakan penyakit yang belum ditimpakan zaman-zaman dahulu. Seperti disebut dalam hadis dari Imam Ibnu Majah. Nabi langsung menjelaskan apabila perbuatan zina itu merata di satu masyarakat, kemudian orang tidak peduli, maka Allah akan timpakan penyakit yang belum ya ada pada zaman-zaman dahulu. Dan terjadi zaman kita. Berapa banyak penyakit-penyakit baru yang muncul ya, yang enggak dikenal sebelumnya. Di antara sebabnya adalah tersebarnya kekejian, perzinaan, kemudian ya LGBT dan semacamnya. Demikian pula Islam dalam syariatnya ya, itu menetapkan adanya hudud. Hudud yaitu hukuman-hukuman tertentu ya terhadap kejahatan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Antara lain yaitu bahwa orang yang berzina yang belum menikah didera 100 kali. Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat yang kedua ya, halaman 55 ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu, maka deralah, pukullah, kulla wahidin minhuma, tiap-tiap seorang dari keduanya, mi'ata jaldah, 100 kali dera. Ya, ini bagi orang yang belum menikah. Adapun yang sudah pernah menikah resmi ya, maka hukuman itu berupa apa? Rajam. Berupa rajam ya. Yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali, dan Nabi SAW pernah melakukan rajam ya bersama para sahabat-sahabatnya ya, dan rajam itu juga ada dalam kitab Taurat ya. Dalam kitab Taurat disebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Nabi SAW pernah melakukan rajam ya, tetapi untuk menuduh orang zina ya tidak boleh orang bermudah-mudah ya untuk menuduhnya ya. Kenapa? Karena tuduhan itu ya harus dengan bukti yang nyata ya, dengan 4 orang saksi ya, dengan 4 orang saksi ya. Kalau seseorang tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi ya, maka dia yang berbuat dosa yaitu menuduh tanpa bukti, yang ancamannya adalah deraan 80 kali. Deraan 80 kali ya, seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Dalam surat An-Nur ayat yang keempat, Allah mengatakan walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik berbuat zina, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian tidak mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum thamanina jaldah, maka deralah mereka dengan 80 kali deraan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, kamu jangan menerima persaksian untuk mereka selamanya. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka orang-orang yang fasik, ya. Orang yang menuduh orang yang berzina tanpa melihat langsung dengan 4 orang, maka di dalam agama Islam orang ini dihukumi sebagai orang fasik, orang pendusta, dan didera dengan 80 kali deraan. Nabi SAW, ya, di zaman beliau pernah merajam orang, ya, tetapi atas pengakuan mereka sendiri. Walaupun awalnya ditolak oleh Nabi SAW, seperti Ma'is, ya. Dia mendatangi Nabi, kemudian mengaku, kemudian Nabi berpaling sampai 3 kali, ya, sehingga sahabat Umar mengatakan Allah sudah menutupi dirimu, tetapi kamu membongkar sendiri. Ya, mereka itulah hukum asalnya orang berbuat dosa, itu hukum asalnya tidak boleh bercerita ke orang lain. Ya, tutupi dosa yang dilakukan, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bertobat kepada Allah Ta'ala. Tetapi jika hal itu sudah sampai kepada penguasa, maka penguasa wajib menerapkan hudud itu. Adapun orang awam, masyarakat nggak boleh. Itu bukan hak masyarakat, itu hak penguasa, ya. Dulu awal saya pindah ke Sragen, ya, ada seorang mahasiswa ke rumah saya, kemudian tanya, Pak, di sini apa ditegakkan syariat? Ya, insya Allah kalau kita mampu kita tegakkan di sini. Saya minta dirajam. Lah, nonton apa toh? Ya, dia bercerita gini. Oh, kamu itu cukup bertobat. Ya, itu kita nggak boleh melakukan rajam di sini. Ya, itu sekitar 24 tahun yang lalu, ya. Ada orang ke rumah saya menurut saya. Ya. Itu hak penguasa, bukan hak masyarakat. Potong tangan, rajam, kisos, itu hak penguasa, ya. Nggak boleh masyarakat main hakim sendiri, nggak boleh. Itu harus jelas, ya, siapa saksinya, bagaimana keputusan hakimnya, harus jelas, ya. Di sebagian masjid-masjid, ya, di sebagian wilayah itu saya pernah lihat stiker, di sini diterapkan syariat, mencuri di sini potong tangan. Nah, itu enggak benar, tidak benar. Iya, potong tangan itu syariat, tetapi ada syaratnya, ya, ada penghalangnya, ya. Tidak kemudian setiap orang melakukan semuanya sendiri. Kita wajib sholat, tapi juga ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajibnya, ada tata caranya. Enggak ngawur. Ya, itu perlu kita pahami, ya. Itu. Dengan menjaga nasab ini apa? Supaya jelas, ya, nasab seseorang, sehingga nanti nasab itu berkaitan dengan banyak hukum-hukum. Berkaitan dengan masalah mahram, berkaitan dengan masalah pernikahan, berkaitan dengan masalah waris. Ya. Dengan sebab perzinaan maka bisa rusak. Ada orang yang sampai tidak tahu keluarganya karena dia hasil anak zina, kemudian ditinggalkan 2 orang tuanya. Ya, dan saya pernah ketemu ada seorang yang dia itu tidak tahu bapaknya siapa, nggak tahu, ibunya juga nggak tahu, apalagi yang lain-lain nggak tahu sih sama sekali. Ya, dia lahir di Jakarta, kemudian dibawa orang ke Wonogiri, ya, dan yang bawa itu bukan ibunya, bukan bapaknya.
Akhirnya dia besar di Wonogiri, kemudian saya itu nggak tahu lagi bagaimana ya kabarnya. Itu sebab apa? Kemaksiatan. Kemudian yang kelima, supaya stabilitas terjaga itu menjaga kehormatan. Ya, nama baik, ya nama diri itu nggak boleh dirusak. Ya, orang nggak boleh mencela, menghina, memfitnah, menuduh. Ya, termasuk tadi orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa 4 orang saksi itu dosa besar, disebut dengan qadhf. Hukumannya apa? Dera 80 kali. Ya, maka sekarang jangan ikut-ikutan kalau orang suka menuduh si fulan begini, fulan begini, dia begini, jangan. Ya. Kenapa? Itu merusak kehormatan, nggak boleh. Kemudian yang keenam, menjaga harta. Menjaga harta supaya tetap wujud, ya tetap ada dengan bekerja yang halal, ya. Kemudian dengan tidak menghambur-hamburkan harta, ya, dengan menabung kelebihan harta untuk keperluan mendesak yang akan terjadi nanti, ya. Demikian pula tidak boleh mencuri, merampok, mencopet, ya, menipu, korupsi dan lain-lain. Dan Allah mensyariatkan hudud, ya, bagi orang yang mencuri dengan potong tangan. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 38, was-sariqu was-sariqatu, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan, nakalam minallah, dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Terjaga hartanya. Ya, orang tidak ganggu harta orang lain, ya. Kemudian kalau ini benar-benar diterapkan di satu negara, akan stabil, akan aman. Ya. Tetapi jika pemerintah tidak memperhatikan hal ini, ya, akan terjadi kekacauan, keburukan, ya, sedangkan Islam sudah memberikan bimbingan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ya, demikian yang kita sampaikan, ya, malam hari ini. Alhamdulillah selesai pembahasan yang ke-7. Insyaallah bisa kita lanjutkan pada pembahasan ya berikutnya, ya. Sudah masuk Isya nggih? Kalau di jadwal saya kok masih 4 menit lagi, ya. 47. Betul. 45. Okay. Kita cekapi, okay. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.